Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ananda ingin mempresentasikan di materi 10 yang berjudul negosiasi dengan mata kuliah kecakapan antarpersonal. Materi yang akan saya sampaikan berisi yang pertama itu pengertian, tujuan, dan prinsip negosiasi. Yang kedua ada partner negosiasi, hubungan komunikasi dengan negosiasi. Yang ketiga ada persyaratan menjadi negosiator, gagasan dan ide menjadi negosiator. Dan yang terakhir yaitu solusi ketika deadlock dan langkah sukses negosiasi. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip negosiasi. Pengertian kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau juga menawar. Negosiasi merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan dalam latihan dan pengalaman. Dan negosiasi ialah merupakan suatu cara antara kedua pihak atau lebih yang mencoba saling menyelesaikan tujuan dan kepentingannya secara berlawanan berdasarkan pendapatnya untuk mendapatkan atau mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kepada pihak-pihak yang sedang melakukan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah agar dapat tercapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan kepada semua pihak untuk dapat terselesainya suatu masalah dan dapat menemukan solusi. Salah satu caranya adalah bekerja sama karena hasil yang mungkin lebih baik daripada dilakukan dengan bekerja secara mandiri, dan dapat disimpulkan bahwa semua pihak saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya ada prinsip negosiasi, itu ada 4 ya. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada keadilan, dan yang terakhir saling menghargai. Transparansi merupakan sebuah kejujuran, akan tetapi perlu juga untuk menentukan suatu taktik yang cocok dilakukan dalam melakukan penyelesaian masalah. Taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, yaitu merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diartikan seorang atau pihak-pihak yang melakukan negosiasi harus konsekuen dengan perkataannya di dalam perundingan. Yang ketiga ada keadilan. Yang dimaksud keadilan yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama harus adil ya. Yang dimaksud hendaknya tidak memberikan kepada pihak-pihak tertentu gitu yang dinilai memiliki kepentingan di dalamnya. Yang terakhir itu ada saling menghargai. Saling menghargai itu bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Melakukan sikap yang saling menghargai dan menghormati ketika sedang berlangsungnya suatu negosiasi. Yang kedua ada partner negosiasi dan hubungan komunikasi dengan negosiasi. Ini pengertian partner adalah partner itu adalah orang atau badan usaha dan sebagainya dari dua pihak yang berbeda yang bekerja sama karena saling membutuhkan atau melengkapi dalam suatu kegiatan usaha dagang dan sebagainya. Partner dalam negosiasi itu merupakan suatu bentuk ya interaksi, dan negosiasi merupakan
suatu proses perundingan yang memiliki dua karakter tegas yang melekat pada negosiasi, maka pada praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dengan begitu, seseorang tidak dapat dikatakan sedang melakukan negosiasi jika tidak adanya suatu hubungan komunikasi dengan pihak lain. Negosiasi ialah proses yang dilakukan agar dapat mengatasi suatu permasalahan dalam hal pendapat yang berbeda-beda di antara kedua pihak yang sedang melakukan perundingan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh menjadi pengaruh yang baik dan dapat menimbulkan suatu yang diharapkan. Lalu antara komunikasi dan negosiasi itu mempunyai nilai strategis ya dalam perihal pengembangan suatu usaha dan bisnis pada era saat ini. Lalu selanjutnya komunikasi itu mempunyai 3 bagian. Ada komunikator dan komunikan, lalu pesan atau informasi, dan yang terakhir ada arus balik atau feedback. Yang pertama yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator itu merupakan pihak yang menyampaikan serangkaian informasi kepada seseorang atau beberapa komunikan. Itu dalam hubungan dengan negosiasi, seorang negosiator disebut pihak komunikator atau bisa juga disebut dengan klien atau komunikan. Lalu yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi yang diberikan kepada klien merupakan bentuk dari permasalahan yang dibicarakan dengan seseorang negosiator. Dalam ilmu komunikasi, pesan atau informasi diasumsikan sebagai suatu yang komunikat, baik komunikasi verbal maupun yang non-verbal. Lalu yang terakhir ada arus balik atau feedback. Arus balik atau feedback ini sangat mempengaruhi ya dalam menentukan kualitas berkomunikasi seorang gitu. Bagian ini itu merupakan tanggapan dari pihak klien. Contohnya seperti klien mengerti atau tidak, terus seperti tertarik atau enggak dengan tawaran yang diberikan. Tuh, seperti contoh tanggapan yang baik, tanggapan yang tidak baik, tanggapan yang biasa, atau tanggapan yang tidak adanya tanggapan gitu. Lalu selanjutnya di sini ada persyaratan menjadi negosiator, gagasan dan ide menjadi negosiator. Di sini untuk menjadi seorang negosiator yang sukses memerlukan sikap yang bulat dan mau bekerja keras. Begitu pula untuk menjadi seorang negosiator yang handal. Seorang negosiator harus memiliki mental yang gigih untuk menunjang kinerjanya. Sikap yang dimiliki ini akan mempengaruhi kesuksesan yang akan diraih oleh seorang negosiator ya. Nah, di sini selanjutnya lalu ada gambaran ya. Gambaran sikap-sikap seseorang untuk menjadi negosiator. Yang pertama ini ada seorang negosiator itu harus mempunyai semangat dan pantang menyerah. Lalu mempunyai keahlian dalam berkomunikasi dengan baik, lalu mempunyai
berwawasan berwawasan dan cerdas, memiliki rasa humor, gitu. Lalu memiliki sikap yang positif, lalu bisa mempunyai skill untuk memperhatikan klien gitu, mempunyai rasa sabar, mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi. Lalu seorang negosiator itu harus mempunyai sikap yang kreatif ya, kreatif, inisiatif, dan solutif. Lalu yang terakhir itu seorang negosiator itu harus cepat tanggap dan peka. Lalu selanjutnya ini ada gagasan dan ide menjadi negosiator, yaitu ada 4 bagian. Itu mengulang, memotong pembicaraan, yang ketiga mengagetkan, dan yang terakhir yaitu berterima kasih. Yang pertama yaitu mengulang. Seorang pembicara melakukan penyampaian gagasan atau pendapatnya. Dilakukan dengan cara berulang-ulang dengan kecakapan antar personal, menggunakan kalimat yang berbeda dengan tujuan atau inti dari isi yang disampaikan itu sama. Yang kedua itu dilakukan memotong pembicaraan. Ya, di sini ada memotong pembicaraan itu yang dilakukan apabila seorang pembicara dalam bernegosiasi sudah terlalu banyak berbicara serta melebihi waktu yang sudah diberikan. Lawan pembicara dapat melakukan pemotongan pembicaraan dengan cara yang baik dengan menggunakan alasan tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu yang ketiga ini ada mengagetkan, yaitu cara ini digunakan ketika ada lawan bicara yang membuat suatu pernyataan yang tidak menyenangkan atau negatif dan memberikan jawaban dari sudut pandang yang tidak terduga. Lalu yang terakhir ini ada berterima kasih ya. Cara ini digunakan jika mendapatkan informasi yang didapat atau diterima, meskipun informasi itu kurang atau tidak menyenangkan. Yang keempat, ini isi dari materi terakhir yaitu solusi ketika deadlock dan langkah sukses negosiasi. Yang pertama, deadlock itu secara umum dapat diartikan sebagai kebutuhan, di mana dalam suatu sistem operasi dengan suatu keadaan atau kondisi suatu proses yang sedang berlangsung tidak dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi dalam proses tersebut. Dan dapat juga didefinisikan yaitu dengan sekumpulan proses yang terblok, di mana setiap proses tersebut mempunyai sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang diproses di dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Yang terakhir ini terdapat 3 tahapan atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketika proses negosiasi mengalami kebuntuan atau deadlock. 3 cara ini dapat digunakan secara bersamaan ataupun digunakan secara berurutan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Karena ya perlu diakui juga ada salah satu kemungkinan yang terjadi dalam proses negosiasi. Pada semua pihak saling bernegosiasi, terdapat situasi dalam hasil kecakapan antara ketika sepakat untuk tidak sepakat atas hasil negosiasi tersebut. Ya, terima kasih. Sekian pembahasan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan,
Mohon dimaafkan.